Halo, selamat datang di Alif Arnawa Channel. Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali. Kembali kita berjumpa di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke sahabat, sebagai peternak sapi Bali yang kita pelihara di sini, karena kita berternak di kampung ataupun berternak di desa ini adalah pilihan kita untuk memelihara ternak sapi. Jadi teman-teman, jika ingin memilih ternak sesuai dengan potensi yang ada di tempat sahabat, boleh pilih-pilih ternak apa yang bisa dikembangkan, seperti ternak ayam kampung, ternak sapi, ternak kambing, ataupun mungkin kalau di Bali ini ada ternak babi ya. Jadi teman-teman itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan potensi yang ada, memilih ternak yang akan dikembangkan. Jadi di sini kembali kita akan berbagi sharing-sharing ringan tentang perawatan ternak sapi Bali yang baru kita beli kemarin seharga 8 juta, dimana setelah hari raya Idul Adha ini kita beli pedetan baru ya. Oke, untuk selengkapnya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga informasi kita kali ini bisa kita bagi-bagikan untuk sahabat pemula yang belajar berternak sapi, khususnya sapi Bali. Oke, tonton videonya, jangan lupa tonton sampai habis ya. Berternak sapi Bali, kita berternak di kampung ataupun di pedesaan, di mana kita memilih ternak sapi ini adalah memanfaatkan tempat di sini ya, di tempat sawah kita ini yang dialih fungsikan menjadi tegalan. Nah, dengan adanya potensi rumput yang kita tanam sini ya, tersedia bawang pakan tersedia, jadi untuk masalah pakan jadi kita tidak menjadi beban. Nah, itu syarat utama kita untuk beternak, supaya nanti kita di saat ada kerepotan ataupun acara mendadak itu sapinya tetap bisa makan. Jadi kita tidak menjadikan beban berternak, karena kita ketahui berternak ini adalah kerja sampingan kita. Jadi teman-teman, mari kita melihat padetan kita yang kemarin kita beli seharga 8 juta ya. Ini 8 juta, satu ekor 8 juta. Jadi 2 ekor ini adalah 16 juta. Jadi teman-teman mungkin bertanya-tanya, kok sapinya seperti itu ya? Jadi teman-teman mungkin tidak tahu sapi Bali. Nah, ini ciri-ciri sapi Bali. Jadi padetan itu masih berwarna merah bata ya. Jadi biasanya kan sapi Bali itu hitam, kalau besar itu hitam. Tapi sekarang ini kalau masih model atau padetan, dia ini masih warnanya warna padetan merah bata. Nanti setelah perubahan kelaminnya, setelah anggap sudah dewasa ya, setelah 2 tahun itu nanti dia tuh bertahap dia tuh akan menghitam ya, dari hidungnya, mukanya hitam, lehernya, badannya, semuanya nanti akan full hitam. Tapi terkadang juga ada yang memang merah, sampai besar pun dia merah sedikit, artinya ini hitamnya, tergantung dari jenis sapi yang kita pelihara. Jadi teman-teman juga mungkin bertanya-tanya, sapinya kok lahap sekali makan ya, bagaimana cara kita untuk memilih padetan supaya lahap makan? Karena kunci utama sapi cepat pertumbuhannya itu adalah sapi itu lahap makan, dan apa yang kita berikan itu bisa disukai oleh padetan kita. Jadi kunci utama itu nafsu makan. Kalau sapinya sudah nafsu makan, otomatis pertumbuhannya itu akan bisa maksimal. Jadi teman-teman, inilah kelebihan kita memilih sapi di daerah kita sendiri, di tempat kita, asal kita di kampung kita ini. Jadi kita dominannya, kalau kita bisa memilih sapi itu, kita akan pilih yang ada di sekitaran tempat kita. Jadi karena kelebihannya itu ya, seperti pakannya itu sudah kita ketahui, jadi dia sudah terbiasa pakai rumput sawah, pakai rumput kodot ataupun rumput ilalang, itu sudah biasa. Jadi kita tidak usah lagi ragu-ragu untuk memberikan pakan. Sehabis dari rumput langsung kita kasih ke palungannya, tentunya sapinya sudah siap makan. Nah, tentunya lain halnya kalau sahabat mungkin membeli sapi ke pasar ya, karena pasar itu umum, entah dari mana datangnya, karena kita tidak mengetahui. Jadi asal usulnya pertama itu kita tidak ketahui apa dia pakannya, awalnya itu keringan, apa dia itu masih sama indukannya masih lepas liar, ataupun
dia itu pakan comoran. Jadi teman-teman tuh harus sedikitnya harus bisa berkomunikasi dengan pemilik sapi yang pertama yang kita beli itu, harus pakannya apa. Jadi biar nanti pertumbuhannya maksimal. Kalau kita masih proses adaptasi itu sampai 1 bulan, nanti biasanya model kita itu atau pedetannya itu beradaptasi dengan pakan yang kita berikan. Nanti kita merasa kewalahan mencari pakan, cari pakan rumput sawah tidak mau, rumput odot tidak mau, rumput kajahan juga tidak mau. Jadi tentunya kita harus mengetahui pakan apa yang biasa dimakannya. Kalau kita di sini memberi sapi ini, padetan ini adalah di tempat kita, jadi sedikit tidaknya kita sudah mengetahui pakan yang biasa diberikan, karena wilayah kita ini sama pakan sapinya itu rumput sawah. Dan kalau ada yang memiliki rumput odot itu menanam tuh, seperti kita di Bang Pakan ini, pasti dia tuh suka dengan rumput odot dan kajahan. Jadi teman-teman, kembali kita berbagi sharing-sharing dengan kita untuk mendapatkan pedetan yang selera makannya rakus itu, seminimal mungkin harus kita konsultasikan kepada pemilik pedetan kita yang pertama itu, supaya kita nyambung dengan selera apa yang biasa dipakan oleh pedetan yang kita baru beli. Jadi kalau kita di sini kita berdiri di satu kampung ataupun wilayah sini, jadi kita tahu pakan utama dari sapi yang kita akan beli ini. Nah seperti ini ya, dia nih sambil langsung makan, terus tidak pilih-pilih, dia langsung makan. Nah biasanya ini kita sehabis mencari rumput, kalau rumputnya sudah dimakan tuh terasa puas ya. Beda kalau kita sudah capek-capek mencari rumput, rumputnya dikibaskan, dilempar sana sini, tidak dimakan, itu kecewa kita ya. Jadi ya itulah pengalaman kita, sharing-sharing dengan kita, sedikit tidaknya bisa kita berbagi pada teman-teman mungkin sama pemula ataupun peternak yang baru belajar, yang baru berkeluarga, mencari hasil tambahan, yang berternak sapi, khususnya sapi Bali. Semoga bisa berbagi informasi kepada teman-teman ya. Jadi selama ini kita berbagi kepada para konten kreator dimanapun berada di KW, sahabat, tutorial tentunya yang bisa menyimak video kita ini tidak terbatas pada siapapun. Semoga bisa terhibur poin kita di sana, poin bisa terhibur, dan tentunya bisa menambah informasi jikalau nanti teman-teman, siapa tahu ya keluarganya itu bisa ada yang memelihara sapi, bisa sedikit tidaknya mengetahui seluk-beluk tentang pemeliharaan sapi. Ya mungkin itu saja dulu sharing-sharing dengan kita sebagai sahabat pemula. Tentunya dukungan sahabat saya tunggu. Jika berkenan, tekan tombol gabung supaya kita semangat berkarya, dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Tentunya bisa berbagi sesama pemula. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu informasi yang bisa kita bagikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan. Dan tidak lupa kita selalu bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berjumpa sampai detik hari ini, bisa sama-sama berbagi informasi seputaran konten-konten yang kita bagikan kepada penonton semua. Salam Rahayu dari Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Sante 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 Om.